Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Annyeonghaseyo. Konbanwa. Guten Abend. Bonjour. Good evening, everyone. The Honorable Miss Nila Kurniasari as the Advisor of UKM Bahasa Asing SAFEL 2022. The Honorable Fadila Nafiri Arif as the President of UKM Bahasa Asing SAFEL 2022. The Honorable Hardian Abimanyu as the Head Representative of this event, and all of our beloved participants. Welcome to Open House SAFEL 2022, the melody of SAFEL, beautiful song made of rice stone. Let's thank God for everything He has bestowed upon us, giving us guidance, happiness, health, and His mercy. First of all, let us introduce ourselves. My name is Muhammad Fajar Dewantoro, and Rizka Rahmara Sendria, as your Master of Ceremony in Open House SAFEL 2022. Before we continue any further, we kindly ask you for us to change our spoken language into Bahasa Indonesia to guide this event moving forward for easier saying and understanding. May I ask? Thank you very much. Thank you very much. Baik, sebelumnya akan kami bacakan susunan acara Open House SAFEL 2022. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan Ketua Panitia Open House SAFEL 2022. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Presiden SAFEL 2022. Kemudian ada sambutan dari pembina UKM Bahasa Asing SAFEL 2022. Diikuti dengan peresmian kepengurusan. Dilanjutkan dengan presentasi dari pengurus inti. Dan memasuki presentasi PR, HRD, PS, dan IDS. Dan dilanjutkan dengan performance dari Satellite. Dilanjutkan kembali dengan presentasi Volt, CCULM, Satellite, dan STC. Dan acara yang selanjutnya adalah parade kostum. Diikuti dengan games. Diikuti dengan penutup. Dan ditutup dengan special closing performance. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut nih teman-teman, boleh nih mungkin teman-teman yang belum paham atau belum kenal lebih baik dengan Open House SAFEL 2020 itu bisa dijelaskan nih sama Kak Rama. Open House SAFEL itu apa? Oke nih Kak Fajar, aku bakalan jelasin nih buat teman-teman semua yang belum terlalu paham atau belum terlalu familiar nih sama Open House SAFEL. Jadi kegiatan itu adalah suatu program yang bertujuan untuk menginformasikan program-program SAFEL selama 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi untuk pengurus lama, baru, untuk mahasiswa UND maupun untuk masyarakat umum. Jadi intinya tuh biar kita lebih paham mengenai program kerja kita yang akan kita jalankan 1 tahun ke depan kayak ya, gitu. Jadi intinya untuk pengenalan ya, dengan SAFEL tahun 2022 ini programnya apa aja sih? Nah, benar banget. Nah, untuk Open House tahun 2022 ini kita adakan secara online nih teman-teman karena COVID-19. Iya, tapi tetap seru lah ya. Iya, tetap seru lah. Semangatnya itu sama dengan Open House offline tahun-tahun sebelumnya. Oke, benar banget. Nah, memasuki acara selanjutnya nih, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Open House tahun 2022 kepada Kak Abi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, guten tag, annyeonghaseyo, konbanwa, good evening, dan selamat malam semuanya. Yang terhormat, Pembina SAFEL tahun 2022 Ibu Nila, yang kami hormati Presiden UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2022 Fadila Nafiri Arif, yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh panitia Open House SAFEL tahun 2022 dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di Open House SAFEL tahun ini. Perkenalkan, nama saya Hardian Abimanyu selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Open House SAFEL tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kegiatan SAFEL yaitu Open House. Open House merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh UKM Bahasa Asing SAFEL. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan UKM Bahasa Asing SAFEL kepada anggota baru dan khalayak umum. Di Open House ini, UKM Bahasa Asing SAFEL akan menunjukkan banyak hal, antara lain pengenalan pengurus baru, presentasi program kerja, parade kostum, special performance dari STC dan Satellite, games, dan lain-lain. Meskipun Open House tahun ini dilaksanakan secara online, acara tetap dikemas agar menyenangkan dan seru tentunya. Maka dari itu, saya ucapkan selamat menikmati tayangan Open House pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Abi atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Presiden SAFEL 2022,
Kepada Kak Fadila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam semua. Annyeonghaseyo. Konbanwa. Bonsoir. Guten Abend. And good evening everyone. The Honorable, the Advisor of UKM Bahasa Asing Safel, Miss Nila Kurniasari, the Head of Open House Safel 2022, Rahadian Abimanyu, and all my beloved friends. How are you doing today, everyone? I hope you're doing really great from your most comfortable place you are watching it right now. I am Fadila, the President of UKM Bahasa Asing Safel, and I would like to welcome you all to Open House Safel 2022. Sebagai unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada pengembangan bahasa dan pemahaman budaya asing, Safel memiliki beberapa program kerja yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak MC ya, pada kegiatan open house ini kita akan bersama-sama mendengarkan program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode ke depan. Harapannya, teman-teman semua bisa lebih mengenal program kerja yang ada di Safel, and you are very welcome to join our events in the future. Sebelum saya akhiri, saya hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman pengurus UKM Bahasa Asing Safel 2021 yang telah sukses menjalankan tugas selama satu periode yang lalu. Dan untuk pengurus periode 2022 ini, selamat belajar dan berproses bersama. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua atas kehadirannya, and I hope you will enjoy your stay here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadila atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan oleh pembina UKM Bahasa Asing Safel tahun 2022. Kepada Miss Nila kami persilahkan. Selamat datang di acara Safel Open House 2022. Bagi yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, atau mungkin apabila ada yang kurang merasa sehat, segera diberi kesehatan. Jadi acara Open House Safel 2022 ini bertujuan untuk memperkenalkan program-program Safel yang ada di tahun 2022. Kita biasa mengadakan acara ini tahunan ya, jadi ini adalah acara rutin. Kita memperkenalkan program-program kepada bukan hanya anggota Safel sendiri, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi kita harapannya adalah masyarakat dan anggota-anggota dapat mengantisipasi dan dapat menyempatkan diri untuk hadir pada program-program di tahun ini. Sayangnya acara open house ini kita laksanakan secara online karena kita memang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Mungkin tahun depan 2023 apabila kondisi sudah menjadi lebih stabil, kita bisa mengadakan open house secara tatap muka seperti yang biasanya kita adakan sebelum pandemi terjadi. Baik, mungkin sekian dulu dari saya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati bagi yang masih ada di acara ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak kepada Miss Nila atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah peresmian kepengurusan Safel tahun 2022. Kepada Kak Fadila selaku Presiden Safel tahun 2022, kami persilahkan. Dengan memotong pita serta menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kepengurusan UKM Bahasa Asing Safel 2022 resmi dimulai. Berikut adalah susunan kepengurusan UKM Bahasa Asing Safel 2022.
Semoga kepengurusan UKM Bahasa Asing Safel 2022 dapat berjalan dengan lancar dan semua program kerja yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke MC. Ya, senang juga ya akhirnya kepengurusan Safel tahun 2022 ini sudah resmi banget nih Kak Rama. Yes, bener banget, tadi udah diresmikan sama Kak Fadila juga ya. Ya, oh ya nih, di Open House Safel ini juga kita adakan challenge nih, nah teman-teman. Nah, nama challenge-nya ini apa Kak? Capture Challenge. Capture Challenge. Jadi teman-teman nanti bisa capture atau screenshot gambar-gambar landmark yang nanti muncul di layar-layar tulis sisi kanan atas bawah. Jadi selama acara OH ini berlangsung, jadi teman-teman bisa memperhatikan landmark-landmark yang muncul di situ. Oleh Kak Fajar, silahkan dijelaskan mengenai aturannya Capture Challenge ini. Oke, siap. Nah, ini dia ya untuk aturan lebih lanjut tentang Capture Challenge. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa screenshot atau capture setiap kali gambar landmark muncul di layar video open house kalian ya. Nah, gabungan seluruh capture yang didapat menjadi satu dan bisa kalian tata letak bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing dan juga dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, hasil kreativitas kalian itu akhirnya bisa diupload melalui snapgram kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk tag IG @safeluny ya, jangan lupa untuk di tag @IG safeluny biar bisa dicari sama kita ini nih. Nah, batas penerimaan challenge-nya adalah 1 kali 24 jam setelah video open house ditayangkan dan pemenang dipilih dari yang paling lengkap dan paling menarik. Jadi teman-teman kalau bisa untuk men-screenshot seluruh landmark yang kalian temukan ya teman-teman, dan juga ditata semenarik mungkin. Nah, pemenang nantinya akan diumumkan di akun Instagram @safeluny. Jadi buat teman-teman yang belum follow @safeluny bisa segera untuk follow IG-nya. Oke, Itu teman-teman. Terima kasih banget Kak Fajar. Jadi teman-teman make sure untuk follow IG @safeluny. Oke, karena tadi udah dijelasin mengenai Capture Challenge, kita langsung masuk saja ke presentasi yang berikutnya ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin juga ke teman-teman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan itu bisa langsung aja ke IG-nya @safeluny. Jadi di Instastory-nya situ ada question box gitu ya. Jadi pertanyaan apapun menyangkut presentasi dan yang teman-teman kepoin itu bisa langsung aja ke question box tersebut gitu ya. Oke. So, langsung saja kepada teman-teman dari pengurus inti kami persilahkan. Konbanwa. Hello everyone, how are you doing today? I hope you're doing really well. My name is Fadila Nafiri Arif, but you can kindly call me Dila. I am the president of UKM Bahasa Asing Safel 2022. Here, I would like to present things about President of UKM Bahasa Asing Safel. So let's get started. The first one is the job description, atau tugas pokok dari Ketua UKM Bahasa Asing Safel yang tertera dalam garis besar haluan kerja. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan UKM Bahasa Asing Safel. Yang kedua, mengarahkan, mengoordinasikan, dan membuat keputusan atas seluruh kegiatan UKM Bahasa Asing Safel. Yang ketiga, bersama pengurus inti dan pengurus harian atau PIPH dan atau Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO memantau kinerja pengurus UKM Bahasa Asing Safel. Dan yang keempat, mengurusi internal dan eksternal UKM Bahasa Asing Safel. Next, let's meet the main crew of UKM Bahasa Asing Safel 2022. Atau biasa kita sebut juga pengurus inti ya teman-teman. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fadila Nafiri Arif sebagai ketua. Kemudian saya tidak sendiri, di sini saya ditemani 2 bidadari yang sangat cantik. Ada Agia Aska Cahyaningsias sebagai sekretaris dan juga Sayu Zalena Hawi sebagai bendahara. Selain main crew, di sini saya juga dibantu oleh the daily crew of UKM Bahasa Asing Safel 2022. Daily crew ini adalah sebutannya pengurus harian juga ya teman-teman, yang terdiri dari kepala departemen dari 5 departemen yang ada di Safel. Nah, yang pertama ada Fatika Chandra Anissa, Head of Post. Yang kedua, Putri Azara Salsabila, Head of CS. Kemudian ada Ika Dewi Mawarni, Head of CCULM.
kemudian Ida Savana, Head of HRD, dan ada Christina Vieni, Head of PR. Selain 5 departemen yang ada di Safel, Safel juga punya sub-departemen. Ada 3 nih teman-teman yang bisa kita simak penjelasannya nanti di presentasi masing-masing sub-departemen. Kali ini, saya akan mengenalkan teman-teman kepada ketua sub-departemen yang cantik-cantik banget nih. Ada 3. Yang pertama adalah Agnes Jatayu Lintang Kinanti, Ketua Sub-Departemen IBSUNY atau English Debating Society. Kemudian ada Vinuala Kurnia Huditomo, Ketua dari SDC atau Safel Dance Club. Dan yang terakhir ada Alberta Timarka Arontosika, yaitu Ketua Subdepartemen Safwai. Nah, sekian presentasi dari Presiden, kemudian akan dilanjutkan dari presentasi pengurus inti yang lain, yaitu Sekretaris dan Bendahara. Kamsahamnida, see you later. Guten Abend, liebe Leute. Nama saya Lias Kecayaning Tias dan saya adalah Sekretaris UKM Bahasa Asing Safel periode 2022. Kali ini saya akan membacakan job description saya sebagai seorang sekretaris dan juga proposal permohonan dana rektorat untuk anggota. Untuk job description saya, 1. Mengoordinasi pengajuan regulasi proposal, laporan pertanggungjawaban atau LPJ, dan antologi evaluasi kegiatan UKM Bahasa Asing Safel bersama sekretaris kegiatan. 2. Bertanggung jawab atas administrasi UKM Bahasa Asing Safel secara keseluruhan. 3. Bertanggung jawab terhadap inventaris UKM Bahasa Asing Safel serta pengelolaannya bersama dengan pengurus UKM Bahasa Asing Safel lainnya. 4. Melakukan inventarisasi sekurang-kurangnya 2 kali selama 1 periode kepengurusan bersama bendahara UKM Bahasa Asing Safel. 5. Bersama bendahara mengontrol jadwal dan presensi piket kebersihan di sekretariat UKM Bahasa Asing Safel. 6. Memiliki kewenangan untuk meminta laporan administrasi dari subdepartemen dalam 1 periode kepengurusan. Kemudian untuk proposal permohonan dana rektorat, for members, these are the requirements. First, active members of UKM Bahasa Asing Safel. Second, join 2 events of Safel as a participant or 1 event of Safel as a committee at least 1 year before. And last, submit the accountability report atau laporan pertanggungjawaban within 3 days. Dankeschön. Buonasera, saya Zarena. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai bendahara di UKM Bahasa Asing Safel. Yang pertama yaitu job description. Job desk yang pertama yaitu bertanggung jawab atas keuangan UKM Bahasa Asing Safel secara keseluruhan. Yang kedua, mengoordinasikan sirkulasi keuangan UKM Bahasa Asing Safel. Yang ketiga, memberi transparansi keuangan UKM Bahasa Asing Safel dalam bentuk laporan setiap rapat besar dan akhir tahun. Yang keempat, bekerja sama dengan sekretaris untuk mengontrol jadwal piket kebersihan dan berwenang memberikan denda bagi yang tidak piket sesuai jadwal. Yang kelima, mengoordinasi regulasi proposal dan LPJ kegiatan UKM Bahasa Asing Safel. Yang keenam, mengoordinasi pembayaran uang kas pengurus UKM Bahasa Asing Safel bersama dengan bendahara departemen. Yang ketujuh, memiliki kewenangan untuk meminta laporan keuangan dari subdepartemen dalam 1 periode kepengurusan. Selanjutnya ada Safel Merch. Merch yang pertama yaitu ada tote bag. Tote bag ini bisa dibeli oleh pengurus, anggota, atau alumni dan juga bisa dibeli oleh umum. Harga tote bag ini yaitu Rp50.000. Merch yang kedua adalah lanyard. Lanyard ini khusus untuk pengurus Safel, anggota Safel, dan juga alumni Safel. Harga dari lanyard ini yaitu Rp14.000. Selanjutnya, berikut merupakan prestasi dari pengurus UKM Bahasa Asing Safel pada tahun 2021. Total prestasi yang diraih oleh pengurus UKM Bahasa Asing Safel yaitu mencapai 72 prestasi. Sekian presentasi dari PI. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih atas presentasinya dari pengurus inti. Nah, itu tadi Kak Rahma kita jadi lebih tahu nih tentang Safel itu seperti apa. Kita bisa kenal tadi ketuanya ada siapa, ada Kak Dila. Ada Kak Dila. Terus sekretarisnya itu dari Kak Aska, terus bendaharanya dari Kak Zalena. Yes, nah, kita juga bisa tahu nih visi misinya Safel untuk tahun ini ke depannya gimana. Oke,
Oke, bener Gitu banget. nih. Terus bisa dilanjutkan ke departemen apa lagi nih Kak? Oke, kita langsung lanjut aja ya ke presentasi berikutnya. Itu ada Departemen PR. So, langsung aja kepada teman-teman dari Departemen PR, kami persilahkan. Buenas hello, my name is Christina Fiani from Economics Education 2020. Pada tahun ini, saya diamanai sebagai Kepala Departemen Public Relations Safel 2022. Yuk kenalan lebih lanjut tentang PR. Apa itu PR? PR atau Public Relation merupakan departemen yang berperan untuk menghubungkan pihak internal dan pihak eksternal Safel. Selain itu, PR bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan budaya dan bahasa asing. PR juga bertanggung jawab untuk menghubungkan alumni dan juga pembina Safel. Pada tahun ini, nama kabinet dari PR ialah Perseus. Perseus ini memiliki dua makna. Yang pertama, Perseus ini merupakan salah satu dewa mitologi Yunani, dan yang kedua itu merupakan akronim dari profesional, energetik, dan juga enthusiastic. Sehingga dapat dimaknai PR nantinya diharapkan dapat melindungi dan menjaga citra baik Safel melalui sosial media, dan juga PR diharapkan untuk dapat bekerja secara profesional dengan antusiasme dan semangat kerja yang tinggi. Selama setahun ke depan, saya akan ditemani oleh 11 staf yang lain. Yang pertama ada Karimatul Uma, kemudian ada Iqbal Rino Nurmutakim, Adinda Trikalistia, Salsabila Safasawa, Stephanie Angelita Jasmine, Dava Sayoga, Anaya Gadisa Sastra Mijaya, Wahyu Dwi Latifah, Trinity Deulina, Diva Kairunisa Salsabila, dan juga Sania Fadila Sausan. Ada 4 program kerja yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman. Yang pertama ada sosial media yang mencakup Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Kemudian ada YouTube, website, dan juga studi banding. Sosial media. Melalui sosial media, teman-teman akan mengetahui agenda Safel yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan juga yang sudah dilaksanakan. Selain itu, sosial media Safel juga akan memberikan informasi yang menarik terkait dengan budaya dan bahasa dari 6 negara Safel melalui postingan Instagram dan juga thread Twitter. Oh ya, sekarang Twitter Safel sudah ada manifest loh, jadi teman-teman bisa mengirimkan manifest dengan trigger Safelfest dengan ketentuan yang sudah dicantumkan di akun Twitter Safel. Jadi teman-teman bisa langsung cek akun Twitter Safel ya. Kemudian untuk PJ Twitter ada Alin, PJ Instagram ada Diva dan Sani, kemudian ada PJ Facebook yakni Pani. Jadi jangan lupa untuk follow dan terus meramaikan sosial media Safel ya teman-teman. Kemudian ada YouTube yang dipejai oleh Dava dan juga Iqbal. Di YouTube menyediakan video teaser, video berlangsungnya event seperti OHA pada saat ini, dan juga video after movie. Pada tahun ini ada yang baru loh di YouTube Safel. Yang pertama ada Safeltune yang berisi video animasi pendek yang berkaitan dengan budaya dan bahasa asing. Kemudian istimewanya lagi ada podcast loh yang akan dipublish di setiap minggu kedua dan juga minggu keempat di setiap bulannya. Jadi teman-teman bisa langsung klik subscribe dan juga lonceng notifikasi ya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan untuk menonton dan mendengarkan Safeltune dan juga podcast dari Safel. Kemudian selanjutnya ada website. Di website safeluny.com, Safel menyediakan akademik info yang meliputi informasi lomba, informasi event, dan juga beasiswa. Selain itu, website juga menampilkan artikel dari program kerja Safel yang sudah selesai. Untuk website ini dipejai oleh Fanny. Kemudian yang terakhir ialah studi banding dengan PJ Uma dan Safa. Studi banding ini bertujuan untuk memperluas relasi Safel yang ada di luar Jogja dan juga untuk memperluas wawasan dari pengurus Safel. Dikarenakan masih pandemi, studi banding pada tahun ini akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting dengan mengunjungi UKM bahasa asing yang berada di luar Jogja dan juga mengunjungi kedutaan besar di luar negeri. Studi banding ini akan dilaksanakan pada awal November dan dapat diikuti oleh seluruh Safel, pengurus, dan juga anggota Safel. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait public relation. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Safel dan pantau terus informasi-informasi menarik dari sosial media Safel. Sekian, gracias! Ya, terima kasih Departemen PR atas presentasinya.
Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke Departemen HRD. Kepada Departemen HRD, kami persilakan. Bonsoir, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rida Savana dari Pendidikan Bahasa Daerah Angkatan 2019. Tahun ini saya diamanahi sebagai Kepala dari Departemen Human Resource Development atau Departemen HRD UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2022. Jadi, apa sih HRD di UKM Bahasa Asing SAFEL itu? HRD adalah salah satu departemen di SAFEL yang berfokus pada regenerasi dan juga pemberdayaan sumber daya manusia, terutama pada pengurus UKM Bahasa Asing SAFEL. Untuk tahun ini, nama kabinet untuk Departemen HRD di SAFEL adalah Hikarius, yang diambil dari bahasa Jepang Hikari, yang berarti cahaya, dan juga Hilarious dari bahasa Inggris yang berarti gembira. Diharapkan Departemen HRD pada tahun ini bisa bercahaya dengan suasana yang riang gembira untuk 1 tahun kepengurusan ke depan. Tahun ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 11 staf HRD, jadi total kabinet HRD tahun ini adalah 12 orang. Yang pertama ada saya, Rida Savana atau Riku, Astri Virahayu, biasa dipanggil Vira, kemudian ada Retno Widyastuti atau Retno, Muhammad Fajar Dewantoro atau Fajar, kemudian ada Rahadian Abimanyu atau Abi, kemudian ada Bagas Putra Pratama atau Bagas, kemudian selanjutnya ada Azahra Nur Aziza atau Rara, ada Hozain Hoiriah atau Zain, Adila Eva Widayati atau Adila, Izatul Mahya atau Mahya, Khairunisa Nur Syamsiah atau Kai, dan juga yang terakhir ada Rizkaila Namira Puspita atau Lala. Nah, selanjutnya ini adalah program kerja milik HRD SAFEL yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Yang pertama ada Open House SAFEL yang teman-teman sedang tonton saat ini. Kemudian yang kedua ada penerimaan anggota baru atau PAB untuk kalian semua yang mau join jadi anggota keluarga besar SAFEL 2022, dan juga ada latihan dasar organisasi atau LDO untuk teman-teman semua yang pengen berproses bareng kita jadi pengurus SAFEL di tahun 2023 nanti. Kita langsung masuk ke program kerja yang pertama, yaitu ada Open House. Open House adalah program kerja pertama milik HRD dan juga milik SAFEL yang dilaksanakan untuk mengenalkan program kerja SAFEL pada setahun kepengurusan ke depan pada anggota SAFEL, mahasiswa UNY, dan juga masyarakat umum. Untuk Open House ini ditanggung-jawabi oleh Abi dan juga Kai dan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari di kanal YouTube milik SAFEL UNY. Meskipun Open House tahun ini dilaksanakan secara online, tentu saja Open House tahun ini dirancang agar bisa tetap seru-seruan sehingga tetap menarik untuk semuanya. Untuk Open House tahun ini akan ada event dan juga games-games seru yang berhadiah. Jadi buat teman-teman stay tune, tetap tonton Open House ini sampai selesai ya. Kemudian kita masuk ke program kerja yang kedua, yaitu ada penerimaan anggota baru atau PAB. Jadi penerimaan anggota baru SAFEL ini adalah program kerja untuk merekrut mahasiswa UNY yang kompeten untuk menjadi bagian dari anggota SAFEL UNY. Buat teman-teman, untuk penerimaan anggota baru ini targetnya adalah mahasiswa UNY pada angkatan 2020 hingga angkatan 2022. Kemudian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2022. Jadi buat teman-teman yang tadi lihat banyak banget program kerja SAFEL, tapi kok ternyata limited ya hanya untuk anggotanya, berarti itu adalah tanda buat teman-teman harus daftar jadi anggota SAFEL UNY. Gimana caranya? Pantengin terus ya di IG SAFEL UNY @SAFELUNY. Lanjut ke program kerja selanjutnya, yaitu ada latihan dasar organisasi. Latihan dasar organisasi ini ditanggung-jawabi oleh Zen dan juga Mahya. Program kerja ini menjelaskan dasar-dasar keorganisasian, cara menjadi mahasiswa berprestasi meskipun sedang berorganisasi ya teman-teman, dan juga tentunya bisa seru-seruan bareng pengurus dari SAFEL UNY. Terus targetnya adalah para anggota aktif SAFEL dan juga dilaksanakan pada bulan
Oktober nanti. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi pengurus Safel, join LDO ya. Kira-kira itu aja dari saya. Merci, terima kasih semuanya. Oke, thank you for Department HRD atas presentasinya. Sebelum kita lanjut nih ke presentasi berikutnya, aku mau ngingetin ke teman-teman kalau kita ada capture challenge. So, bagi teman-teman yang udah screenshot banyak, itu bisa langsung digabungin aja gambar-gambarnya, terus upload di IG-nya masing-masing. Tapi bagi yang belum dapat banyak tuh bisa diteliti lagi, di setiap layar tuh mesti ada landmark-landmark yang bakalan muncul kayak gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman. Yes, benar banget. Terus juga bagi teman-teman yang kepo tentang apapun tentang presentasi tadi atau hal-hal yang terkait dengan open house ini, teman-teman bisa langsung aja ke cek IG-nya @SaffelUNY dan buka Instastory. Di sana akan ada question box. Teman-teman bisa langsung tanyakan aja di sana gitu. Ya, benar sekali. So, kita langsung lanjut aja ya ke presentasi berikutnya. Siap, Kak. Kepada Departemen PS, kami persilahkan. Annyeonghaseyo, my name is Putri Azara Salsabila. In this opportunity, let me tell you about Public Speaking Department. Well, you might be wondering what is Public Speaking Department. Basically, Public Speaking Department is a department which provides various kinds of activities to improve public speaking skills for Saffel's crews and members in particular, and for the wider community in general. So this is our theme. It is called Public Speaking Querencia 2022. The members are Danti, Uli, Arya, Aji, Josephine, Isya, Yudi, Rahma, Anjali, and Dera. So there are 6 events in Public Speaking Department. The first event is ODIA, or One Day in Action. It's an annual program held by Public Speaking Department. The intention is to improve the public speaking skills for Saffel's crews and members, and this year we will bring up the concept of speech. It will be held in 27 February 2022. The platform is Zoom meeting, and the participants are from Saffel's crews and members. The second event is Serum, or Saffel Speaking Forum. So basically, Saffel Speaking Forum is a forum to practice speaking English for all Saffel's crews. They will discuss some interesting topics provided by Public Speaking Department. It will be held in April until October 2022. The platform is conditional and the participants are Saffel's crews. Right, the third event is UNESCO or UNY English Competitions. It is a national program, English competition for university students held annually by Saffel in commemorating Dies Natalis UNY, which consists of speech and micro-teaching competitions. It will be held in May 27 until 28, 2022. The platform is Zoom meeting, and the participants are bachelor's S1, D4, D3, university students in Indonesia. Right, move on to the next event. We have Unite, UNY English Debate Competition. So this is actually the first event, a collaboration event of Public Speaking Department and English Debating Society UNY. This event is a national English debate competition for bachelor level teams. This year, it will be held in 2nd until 3rd July 2022. The platform are Zoom meeting and TBCat, and the participants are the bachelor's S1 or D4 university students in Indonesia. The next event is Speaking Club. So Speaking Club is a program to help crews and members of Saffel in improving and exploring their English speaking skill. It will be held in October until November 2022. The platform is Zoom meeting, and the participants are the Saffel's crews and members. Right, the last event is MC Club. So
This is a program conducted by Public Speaking Department in helping crews and members of SAFEL to learn more about how to be a master of ceremony. Of course, it will be guided by experienced coaches. This year, it will be held in October until November 2022. The platform is Zoom meeting, and the participants are from the SAFEL crews and members. Right, that's all the presentation about Public Speaking Department. I really appreciate you guys for listening the presentation. And let me to give it the next presentation for English Debating Society UNY. Thank you so much and have a nice day. Love you 3000. Ya, terima kasih dari Departemen PS atas presentasinya. Selanjutnya kita ada nih dari Subdepartemen IDS UNY. Kepada Subdepartemen IDS UNY kami persilahkan. Hi all, so here's all about English Debating Society of Universitas Negeri Yogyakarta. So, what is IDS UNY? Basically, we are a debate proliferation platform, we are a bounded family, we are a community that focuses on developing critical thinking and public speaking into debate packaging or into debate form. So, we are the subdivision of UKM Bahasa Asing SAFEL under the supervision of Public Speaking Department. And what is debate? So, actually, debate is a formal discussion on a particular matter in a public meeting or legislative assembly, in which opposing arguments are put forward. So, then why should we debate? There are some reasons. 1, we debate as education. 2, it is the platform to improve our critical thinking. 3, this is the media to improve public speaking skills and confidence. And last but not least, it is a training on decision-making skills. Which system that we use in debating? Basically, there are various types of debating style, right? That is existing around the world. For example, Asian parliamentary system, Austral, and British. The one that is adopted and mostly used for university level is British parliamentary system or BP system. So, here are the cabinets of IDS UNY 2022. Me, Agnes Zata Lintang Kinanti as the president. As the vice president, we have Nur Ica Fajariani. As the first secretary, we have Diva Anggir Sakena. Second secretary, we have Amelia Kurniawati. The first secretary, we have, the first treasurer is Daniel Hamdani. The second treasurer is Stephanie Renata. The head of external affairs is Wahyu Ade Pramana. The head of internal affairs is Arinda Maulia Putri, and head of media is Restu Pramudawardhani. And here are our programs. First, we have practices. Second, we have internal competitions. 3, we have open recruitment, training camp, external sparrings, comparative study, Unite or UNY English debate competitions, and joint competitions. And practices, the one that we do a lot. Basically, there are 2 kinds of practices. The regular one, that is once a week, and the intensive one intended for those who are going to join competitions. And how we conduct practices, there are various ways. 1, we do individual brainstorming or case building. 2, small group discussion. 3, watching debate videos. 4, analyzing data from news, articles, journals, or books. 5, we do individual speech. And last but not least, of course, we debate. Here are our latest achievements. We are the champion of AEO Novice Category 2021. We are the champion of GDF Open Novice Category 2021. Second runner-up Debate Entrepreneur 2021. We also the grand finalist of Jurisdiction and Javelin 2021. So, thank you so much for your attention. Please reach us on our Instagram at IDSUNY and our email idsuny.official@gmail.com. Thank you so much. Terima kasih kepada Departemen IDS UNY atas presentasinya.
lanjutnya nih, kita bakalan ada sesuatu yang menarik nih ya Kak Fajar. Jadi tadi udah ada presentasi nih, kita bakalan ada hiburan yang tentunya sangat menggelora. Waduh, menggelora dan refresh ya, refresh kita nih. Tadi udah presentasi, sekarang kita ada hiburan. Oke. So, Dari siapa hiburan kali ini ada dari Safelite. Yes, benar. So, langsung aja ya Kak Fajar. Kepada teman-teman Safelite dipersilahkan dan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Safelite atas performance-nya. Wah, tadi keren banget nih dari Safelite nih. Lagunya apa aja nih, Kak? Pokoknya lagu-lagu keren yang pastinya menghibur kita semua. Dan kalau Safelite yang tampil itu nggak perlu dilakukan lah ya kerenannya. Dan tentunya tuh mereka udah pokoknya performance-nya wah lah ya. Ada berpengalaman banget. Yes, bener banget kalau juga dari suaranya juga udah merdu banget kan ya. Dari pemain-pemainnya, dari gitarnya, dari vokalnya juga, dan juga dari Kak Jonnya. Nah, buat teman-teman juga nih yang penasaran dengan Safelite lebih lanjut, baik itu dari mungkin dari tertarik dari vokalnya nih, atau mungkin dari wajah bening-beningnya nih, nah bisa cek dari IG-nya Safelite itu di @new_safelite_official. Bisa nih dicek ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Kak? Bener banget Kak Fajar. Oke ya, sebelum kita Nah, lanjut sebelum kita ke lanjut nih. presentasi berikutnya nih, aku mau ngingetin lagi ke Oh iya, teman-teman. ingatin Pokoknya lagi aku nih, nggak teman. berhenti-henti untuk mengingatkan Ya. kalau kita ada capture challenge. Jadi teman-teman yang udah screenshot tuh landmark-landmarknya, jangan lupa disusun semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan diupload di IG kalian masing-masing. Dan pastinya ya jangan lupa untuk tag IG @safeluny. Safeluny. Dan pokoknya pantengin di sana karena bakalan diumumin di IG @safeluny. Oke, langsung Ya, saja nih ya benar. Kak Fajar, nggak usah berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke presentasi berikutnya nih. Dari mana? Baik, tadi kita lanjut lagi ke presentasi selanjutnya ya, Kak. Iya, Ya, benar. presentasi selanjutnya itu kita dari Departemen Vault. Tapi sebelumnya nih, kita akan mengingatkan lagi kepada teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa untuk mengisi pertanyaannya di question box yang ada di story IG @safeluny nih teman-teman. Jangan lupa ya, IG Safeluny, IG-nya itu @safeluny. Jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa diketik di question box-nya. Iya, benar banget. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk Departemen Vault. Dipersilahkan untuk presentasinya. Ni hao. Saatnya Departemen Vault memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. So, what is Vault? Apa itu Vault? Vault adalah singkatan dari Foreign Language Training yang mana merupakan salah satu departemen dalam UKM Bahasa Asing Safeluny. Nah, Departemen Vault adalah departemen yang berfokus pada pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan dan pelatihan bahasa asing yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing pengurus Safel, anggota Safel, mahasiswa UNY, dan masyarakat umum. Nah, Vault tahun ini bernama Volkswagen. Ini kayak teman-teman pada familiar ini ya, Volkswagen. Ya, memang kami terinspirasi dari merek mobil yang itu tuh. Oke, jadi Vault tahun ini beranggotakan 11. Jadi kami terdiri dari 11 orang, yang mana satunya supir ya. Jadi perkenalkan, saya adalah supir dari Volkswagen atau kepala departemen Vault tahun ini. Saya ditemani oleh 10 orang lainnya, yaitu Viola, Angga, Noni, Nabila, Arun, Dian, Sarah, Regi, Della, dan Julia. Nah, ini adalah program kerja dari Departemen Vault yang terbuka untuk diikuti oleh teman-teman semua. Gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada seminar beasiswa studi lanjut luar negeri. Jadi ini jelas banget dari namanya ya, ini adalah seminar beasiswa studi lanjut gitu, khususnya ke luar negeri. Ini dilaksanakan oleh Departemen Vault yang bertujuan untuk menyediakan informasi terkait beasiswa luar negeri. Nah, jadi dari tahun ke tahun kami membahas beasiswa yang berbeda-beda ya teman-teman, dan beasiswa ke negara yang berbeda-beda juga. Jadi tahun ini kira-kira kami akan bahas beasiswa dari negara mana ya gitu. Jadi stay tune, tunggu informasi berikutnya. Nah, seminar beasiswa studi lanjut luar negeri tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 April secara daring melalui platform Zoom Cloud Meetings dan terbuka untuk masyarakat umum. Nah, berikutnya ada TOEFL Preparation and Test. Ini juga jelas banget dari namanya ya. Jadi, Departemen Vault akan berkolaborasi dengan salah satu penyedia jasa layanan TOEFL, dan kami akan menyediakan layanan persiapan TOEFL sekaligus tes TOEFL-nya. Ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Nah, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni, catat tanggalnya ya teman-teman, secara daring melalui platform yang akan kami sesuaikan dengan lembaga penyedia jasa layanan TOEFL-nya itu, begitu. Dan terbuka untuk masyarakat umum, so stay tune di IG @safeluny untuk informasi lebih lanjut. Berikutnya ada pelatihan bahasa asing atau PELBA. Ini pun juga jelas ya dari namanya. Jadi kami membuka beberapa kelas pelatihan bahasa asing yang mana jumlahnya ada 6. Jadi ada 6 kelas bahasa asing yang bisa teman-teman ikuti, yaitu Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, Jerman, dan Prancis. Nah, teman-teman dipersilakan untuk memilih satu ataupun lebih. Jadi milih lebih boleh, asalkan bisa ikutnya gitu ya. Untuk mengikuti pelatihan bahasa, begitu. Nah, di setiap kelas ini kami akan menyediakan tutor-tutor yang tentunya berkompeten yang akan membantu teman-teman mempelajari bahasa asing yang teman-teman pilih.
begitu. Nah, tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November, jadi ini selama 1 bulan ya teman-teman. Pelatihannya selama 1 bulan, kurang lebih terdapat 12 pertemuan, yang mana 11 pertemuan materi dan 1 pertemuan ujian. Secara daring, melalui Zoom Cloud Meetings dan Google Classroom. Nah, Google Classroom-nya ini nanti digunakan untuk sharing tugas, sharing materi, begitu ya, dan tentunya terbuka untuk masyarakat umum. So, lagi-lagi stay tune di IG-nya @safel_UNY. Nah, demikianlah presentasi dari Departemen Volt. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di beberapa program kerja Volt. Dadah! Oke, terima kasih untuk Departemen Volt atas presentasinya. So for the next presentation is for CCULM. Kepada teman-teman dari Departemen CCULM, kami persilahkan. Patri Sawaddiha, Samce Ika. Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya Ika dari Akuntansi 2019. Tahun ini saya diamanahi menjadi Kepala Departemen Cross Cultural Understanding and Learning Media atau CCULM. Nah, apa sih CCULM itu? CCULM ini adalah departemen yang mana fokus mengenai budaya dan juga learning media. Tujuan dari departemen ini adalah menyediakan informasi mengenai budaya dari 5 negara yang menjadi fokus Safel melalui learning media. Departemen ini memiliki 2 subdepartemen. Yang pertama ada Safel Dance Club yang fokus pada hobi dance, kemudian Safelite yang mana platform untuk menyalurkan hobi di bidang musik. Nah, siapa saja CCULM 2022? Ini dia staf dari CCULM Department. Ya, lanjut ke program kerja. Ada 6 program kerja. Langsung saja yang pertama ada Festival Budaya Internasional dengan PJ Firda. Nah, Festival Budaya Internasional atau FESBUD ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Departemen CCULM dengan tujuan mengenalkan budaya dari berbagai negara kepada teman-teman semua, khususnya bagi mahasiswa UNY. Nah, dalam acara ini teman-teman bisa menikmati showcase dari gestar yang merepresentasikan dari perwakilan negara tadi, kemudian mendapat informasi mengenai budaya-budaya yang unik, yang istimewa yang dibawakan oleh native speaker yang diundang di FESBUD. Nah, FESBUD ini diadakan 27 Maret melalui Safel YouTube channel. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan dari FESBUD ini dengan follow Instagram FESBUD Safel. Oke, lanjut ke proker yang kedua ada majalah dinding atau mading dengan PJ Tia dan juga Sasa. Nah, mading ini merupakan proker yang memberikan informasi tentang Safel UNY lebih dalam. Nah, tujuannya untuk membuat publik atau teman-teman semua ini lebih mengenal Safel UNY ya. Oke, mading ini rilis pada tanggal 13 Mei 2022 melalui website secara online dan juga Safel Disekre atau Disekre Safel secara offline. Lanjut ke proker yang ketiga ada Learning Media atau LM dengan PJ Milva dan juga Lulu. Nah, Learning Media ini bertujuan menyediakan media pembelajaran yang interaktif dan juga edukatif kepada pengurus atau anggota dan juga teman-teman semuanya untuk mempelajari mengenai pengetahuan lintas budaya. Nah, untuk LM ini akan diadakan secara online dalam dua periode. Yang pertama tanggal 30 Mei sampai 5 Juni dan juga 12 sampai 18 September. Lanjut ke SIMAX dengan PJ April dan juga Nanda. Nah, SIMAX ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat membantu teman-teman dalam mempelajari budaya asing dan juga memberikan informasi tentang kegiatan Safel dan program-programnya, serta terdapat juga informasi tentang budaya dari negara yang menjadi fokus Safel. Oke, ini rilis 22 Agustus 2022 secara online dan offline. Nah, untuk online ini disebarkan kepada mahasiswa baru UNY dan juga ke teman-teman ya. Untuk yang offline itu disebarkan ke UKM yang ada di Student Center UNY. Oke, lanjut ada Culture in Action atau CIA dengan PJ Lili. Nah, Culture in Action ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu pengurus dan juga anggota Safel dalam mengembangkan pengetahuan lintas budaya mereka. Kami menyebutnya FESBUD Mini karena hanya membawakan budaya dari satu negara saja. Nah, CIA ini dilaksanakan 9 Oktober secara online melalui Zoom Cloud Meeting ya teman-teman. Kemudian pesertanya itu nanti ada anggota dan juga pengurus Safel.
Oke, lanjut ke proker yang terakhir, ada pengelolaan dan penyewaan kostum dengan TJ, Hayati, dan juga Titis. Nah, pasti teman-teman sudah lihat ya melalui dokumentasi ini, kostumnya itu bagus dan juga lucu gitu. Jadi di sini kami menyediakan kostum tradisional dari Jepang, Prancis, Jerman, Inggris, dan juga Korea Selatan. Nah, kami nantinya akan menyewakan kostum-kostum ini ya kepada teman-teman. Namun, tidak hanya menyewakan kostum. Nah, jadi alasan terbesar dari kami adalah ingin memberi informasi kepada teman-teman semua tentang kostum tradisional ini, seperti makna di balik kostum, kemudian cara memakainya, gimana cara memakainya. Nah, untuk proker ini dilaksanakan selama 1 periode. Oke, lanjut. Nah, ini ada ketentuan untuk penyewaannya. Nah, boleh di screenshot ya teman-teman. Mungkin suatu saat nih teman-teman mau pakai kostum yang lucu-lucu ini. Oke. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa follow IG FS Savel untuk informasi lebih lanjut mengenai proker terdekat kami, yaitu Festival Budaya Internasional. Oke, terima kasih. Terima kasih Departemen Sisi ULM. Selanjutnya ada Subdepartemen Sisi ULM yang pertama, yaitu dari Subdepartemen Saflight. Tadi kita sudah mendengarkan dari performance-nya, sekarang kita akan mendengarkan presentasinya. Kepada Departemen Saflight, kami persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Alberta Timarka Aruntusika, Ketua Saflight tahun 2022. Apakah kalian tertarik dengan musik akustik? So, kalian harus simak ini baik-baik. Saflight itu apa sih? Saflight adalah subdepartemen yang dibawahi oleh Departemen Sisi ULM Savel. Aktivitas dari Saflight adalah bermain musik akustik, dan kami memainkan beberapa genre untuk mengcover lagu, seperti K-pop, J-pop, dan Western. Saflight punya jargon, yaitu Singing with Heart. Ada 9 orang pengurus Saflight tahun 2022. Saflight memiliki 8 program kerja. Yang pertama, latihan rutin yang bertujuan untuk melatih vokal, instrumen, dan body language, serta untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota Saflight. Yang kedua, Coverlight, salah satu program kerja sebagai wadah produktivitas dan kreativitas anggota untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan kepercayaan diri dengan mengcover lagu secara rutin setiap bulan dan diupload di YouTube dan Instagram. Yang ketiga, Saflight Showtime adalah ajang tunjuk bakat dari anggota Saflight yang mengangkat sebuah tema dan menampilkan beberapa genre musik baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, Big Day Cover Project merupakan proyek cover lagu dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional. Yang kelima, mengisi event Savel. Dalam mengisi event di Savel, Saflight akan persembahkan cover lagu sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Yang keenam, mengikuti lomba. Selain untuk menambah pengalaman, mengikuti lomba juga dapat melatih kepercayaan diri sekaligus mempromosikan Saflight kepada khalayak umum. Yang ketujuh, penerimaan anggota baru. Bertujuan untuk merekrut anggota baru Saflight. Terdapat 6 tahap alur perekrutannya. Yang terakhir, cover persembahan PIPH. Dipersembahkan sebagai kenang-kenangan spesial dari PIPH yang akan demisioner, sekaligus untuk mempromosikan Saflight bagi calon pendaftar PAB. So, tunggu apa lagi? Let's join Saflight. Kami tunggu kalian ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Departemen Saflight atas presentasinya. Selanjutnya adalah presentasi dari subdepartemen yang kedua, yaitu SDC. Kepada teman-teman SDC, kami persilahkan. Hello everyone, perkenalkan aku Vinola Kurniahuditomo sebagai President of Shuffle Dance Club di kepengurusan 2022. Kami itu merupakan klub dance yang termasuk dalam subdepartemen Sisi ULM yang berada di bawah naungan UKM Bahasa Asing Savel UNY. Nah, di sini kami mau memperkenalkan proker-proker kami untuk SDC Gen 11 di tahun ini.
Yang pertama, kami memperkenalkan PIPH SDC 2022. Ada saya sebagai Presiden of SDC, lalu ada Anastasia Aleta sebagai Wakil Presiden saya, dan selanjutnya ada Firda Fitriani sebagai Sekretaris, lalu Dia Ananda sebagai Bendahara. Dilanjut ada Nia Yuliantika dan Sevita Ardia S sebagai PR atau Public Relation, lalu ada Cynthia dan Rafika Faradila sebagai Multimedia, dan yang terakhir adalah Clarinta Azalia, juga Altarisa Noira, itu sebagai wardrobe kami. Di sini program kerja kami adalah penerimaan anggota baru, itu termasuk dengan showcase-nya juga, lalu ada weekly dance, dance from home challenge, display UKM, festival budaya internasional, dan kami juga sebagai guest star, dan juga untuk program kerja internal ada pertemuan rutin. Yang pertama adalah PAB. PAB merupakan serangkaian kegiatan audisi dalam rangka perekrutan calon anggota baru SDC yang diadakan setiap tahun, sedangkan showcase merupakan proker tahunan SDC sebagai puncak dari acara PAB atau penerimaan anggota baru. Lalu ada weekly dance, itu merupakan program kerja terbaru dari Shuffle Dance Club. Lalu ada Dance from Home Challenge, itu merupakan proker baru tahun 2021-2022 atau 1 tahun yang lalu. Lalu ada display UKM yang akan dilaksanakan setahun sekali pada bulan Agustus berdasarkan kalender akademik UNY tahun 2021-2022. Lalu ada Festival Budaya Internasional, lalu ada guest star, yang dimana ini merupakan salah satu program kerja SDC yang dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan SDC di berbagai kegiatan sebagai penampil dance. Lalu program kerja kami yang terakhir adalah pertemuan rutin. Ini nantinya akan diadakan kegiatan seperti latihan dance basic untuk menambah ilmu baru kepada anggota SDC. Lalu ada makeup class untuk PIPH dan membuat video tren TikTok agar para anggotanya yang sudah berada di wilayah Yogyakarta menjadi lebih akrab lagi. Terima kasih. Jadi itulah perkenalan dari kami SDC secara singkat. Terima kasih. Dadah. Terima kasih SDC atas presentasinya. Nah, kita udah selesai nih presentasinya dari departemen-departemen dan subdepartemen dari Shuffle. Selanjutnya ada apa nih Kak Rahma? Oke, ini pastinya yang sesuatu yang ditunggu-tunggu banget dong ya di acara open house ini yang setiap tahun tuh selalu yang paling keren banget dan tentunya menghibur kita semua dan spesial pokoknya. Oke, jadi kita ada parade kostum. Jadi parade kostum itu kita bakalan menyaksikan untuk kakak-kakak Shuffle nanti bakalan menyaksikan ada parade-parade kostum atau mempraktekkan kostum-kostum dari berbagai negara nih. Ada dari mana aja tuh? Dari Jepang, dari Korea, dari Inggris, Prancis, dan juga tadi yang udah disebutin Kak Fajar dari Jerman ya. Oke, kayak gitu Kak Fajar. So langsung aja, ini dia parade kostum. Selamat menyaksikan. Good afternoon, everyone. This is Arya. He's wearing a traditional outfit that comes from the United Kingdom. This outfit is called the red coat. The red coat is really cool, isn't it? Bonne soirée. Elle est Tia. Elle porte un vêtement traditionnel de Française. C'est un costume traditionnel qui est porté lors d'événements religieux spéciaux et d'événements culturels en France. Ce costume est très belle. 안녕하세요. 이 사람은 유디입니다. 그녀는 한국이라는 한국 정동 의상을 입습니다. 유디와 마찬가지로 올리도 한국 정동 의상을 입습니다. 한국 사람들은 기본적으로 축제, 즉가, 금요일과 같은 격식 또는 금욕식 행사 및 행사에 한복을 입습니다. 한복이 너무 예쁘죠? Guten Abend, liebe Leute. Das ist Fajar. Trägt eine traditionelle Trachtenmode namens Lederhosen. Dasselbe gilt für Rahma. Sie trägt auch ein traditionelles Kleid namens Dirndl. Lederhosen sind traditionelle Trachtenmode für Männer in Deutschland und Dirndl ist eine traditionelle Trachtenmode für Frauen in Deutschland.
Lederhosen und Dirndl sind schöne Trachten, nicht wahr? こんばんは。これはアビさんです。アビさんは浴衣と呼ばれる日本の伝統的な衣装を着ています。アビさんと同じように、馬さんも浴衣と生きています。浴衣は通常、夏祭りなどのカジュアルのイベントに着用されます。浴衣はとっても綺麗ですよね。Waduh, tadi keren banget ya parade kostumnya. Kak Rama, tadi kostumnya ada apa aja nih? Ada Macam-macam ya? ada Korea, ada Jerman, pokoknya macam-macam lah ya. Macam-macam ada tadi yang dari kita banyak sebutkan negara. tadi ya. Terus Tadi ini- kita juga muncul kan ya tadi kita? Ya. Keren banget, aduh malu Pakai banget ya. kostumnya. Aduh, pakai kostumnya Jerman nih. Iya benar. Satu paket nih ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama kostum-kostum ini nih yang kita gunakan atau yang teman-teman gunakan tadi di parade, bisa kontak untuk bisa kontak langsung ke teman-teman sisi ULM nih teman-teman, atau bisa juga DM ke Instagramnya Safel di IG @safeluny. @safeluny. Jadi penting banget ya Kak Fajar untuk nge-follow Ya, IG-nya penting banget. UNY kayak gitu. Oke teman-teman penonton setia Open House Safel 2022 nih, kita bakalan menghadirkan sesuatu yang menarik lagi. Kita tadi ada presentasi, ada Safel, ada udah menyanyi, terus kita udah ada parade kostum juga. Nah setelah ini kita bakalan ada games. Oke Kak Fajar silahkan dijelaskan gamesnya. Jadi kita akan main 2 games nih kali ini. Yang pertama adalah Geniusis. Nah, Geniusis itu apa? Geniusis itu ada sesi kuis di Open House Safel tahun ini yang dimainkan via Quizizz nih teman-teman. Nah soalnya ini berisi tentang bahasa, budaya, informasi umum seputar Safel dan juga proker-proker yang tadi dipresentasikan di OHA. So aku mungkin bakal langsung jelasin aja tentang aturan permainan dari Geniusis benar, ini. Kak Rama. So teman-teman wajib banget untuk login ke www.quizizz.com dan masukkan kode yang udah tertera di live chat ya teman-teman. Pokoknya kodenya udah ada di live chat, atau teman-teman bisa langsung klik aja link yang udah tersedia di live chat itu. Terus nih yang paling penting, gunakan username sesuai nama IG kalian ya. Iya. Jangan gunakan yang aneh-aneh kayak istrinya Jongko, istrinya Taehyung, Nah, istrinya Doyoung. no, Itu kayak no. no ya. Nanti bisa tetot walaupun teman-teman Blacklist skornya tinggi kan ya nggak bisa lah ya. Nah ini yang paling penting juga, kalau kalian Yeah. udah masuk nih di www.quizizz itu, Benar. terus udah ganti format nama juga, yang paling penting kerjakan Kan kuisnya. kuisnya. Nggak lucu banget kan ya udah masuk tapi nggak ngerjain kuis kan, lucu gitu loh. Terus batas penerimaan jawaban ada 1 kali 24 jam setelah video open house ditayangkan. Dan pemenang diambil dari yang mendapatkan skor paling banyak
Dan buat teman-teman jangan lupa pantengin terus di IG-nya @safeluny dan jangan lupa follow juga karena untuk pemenangnya bakalan diumumin di situ gitu Iya, Kak Fajar. benar. Baik, kita lanjut ke games yang kedua, yaitu Guess the Emoji. Nah, Guess the Emoji ini apa? Nah, Guess the Emoji ini berupa soal yang berisi tebak-tebakan dengan berisikan emoji bertema pengetahuan mengenai bahasa dan budaya, Shuffle, dan juga pop kultur nih teman-teman. Nah, aturan lebih lanjutnya kayak gimana nih Kak Rama? Oke, aku bakalan jelasin juga aturan lebih lanjutnya ya. Jadi setiap games itu ada aturannya. Nah ini kali ini juga berbeda. Peserta dapat langsung menjawab di kolom live chat ya. Jadi kali ini gamesnya live chat dengan format username Instagram _jawaban. Terus soal terdiri dari 10 soal dengan waktu menjawab masing-masing 10 detik. Jadi pastikan jangan lebih dari 10 detik karena kalau lebih dari 10 detik itu auto nggak diterima ya jawabannya. Terus peserta yang cepat menjawab dan benar akan mendapatkan 5 poin. Terus selanjutnya pemenang adalah peserta yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak. Jadi lagi-lagi adalah skor tertinggi. Dan juga pemenang diumumkan di IG-nya @safeluny. Jadi harus follow IG @safeluny. Ya benar, harus follow IG @safeluny. Jangan lupa ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk Kak Rama. Itu tadi penjelasannya mengenai aturan games Genuisis dan Guess the Emoji. Nah, sekarang kita bisa segera mulai untuk permainan Guess the Emoji teman-teman. Emoji yang pertama bisa teman-teman lihat di bawah ya teman-teman. Untuk clue-nya yaitu subdepartemen Shuffle. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, berubah. Clue-nya adalah subdepartemen Shuffle. Ingat ya, subdepartemen Shuffle. Yes. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Shuffle. Oke nih ya teman-teman, pasti banyak yang betul ya. Aku bakal lanjut ke soal nomor 2 adalah emojinya udah ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat ya. Dan clue-nya adalah Jepang. Oke Kak Fajar, clue-nya adalah Jepang ya. Oke, siap. Silahkan kalau udah ada yang tahu dijawab aja langsung. Clue-nya adalah Jepang. Jepang. Tiga, 2, 1. Jawabannya adalah kimono. Kimono. Yes. Oke, lanjut ke Fajar soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk emojinya bisa kembali kalian lihat di bawah ini ya teman-teman. Clue-nya yaitu film. Bisa dimulai dari sekarang. Gampang banget lah ini ya, bisa semuanya. Clue-nya adalah film. Clue-nya adalah film. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Spider-Man No Way Home. Oke, ini pasti Ya, udah pasti udah pada tahu kan ya, udah tahu filmnya juga. Bener banget. Oke, bakalan aku lanjut ke soal nomor 4. Emojinya udah ada di sini, teman-teman bisa lihat di layar. Dan clue-nya adalah Departemen Shuffle. Kalau tadi subdepartemen, sekarang Ya, Departemen sekarang Shuffle. Departemen Shuffle. Oke, bisa langsung dijawab mulai dari sekarang. Jangan lupa ya clue-nya Departemen Shuffle. Yes. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah public speaking. Oke Kak Fajar, Oke, lanjut soal lanjut ke nomor selanjutnya ya, nomor 5. Untuk emojinya bisa kalian lihat di bawah ini ya teman-teman. Clue-nya yaitu lagu penyanyi. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Oke, jadi clue-nya adalah lagu penyanyi. Bedengnya 3, 2, 1. Jawabannya adalah Money Lisa. Wah, nggak expect ya teman-teman ya. Artinya adalah Money dan penyanyi adalah Lisa. Lisa, benar, pintar ya.
Oke, lanjut aku nih bakal Kak lanjut Rama. ke soal nomor 6. Oke, emojinya juga udah tertera di layar. Teman-teman bisa perhatikan itu emoji apa. Dan clue-nya adalah hari besar. Oke, hari besar. Hari besar. Silahkan dijawab mulai dari sekarang. Hari besar, hari besar. 3, 2, 1. 1. Jawabannya adalah Halloween. Oke, itu juga udah jelas banget ya dari emojinya. Jelas, ya, keren. Oke, Lanjut Kak lagi ya. Fauzan, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7. Emojinya bisa kalian lihat di bawah. Dan clue-nya adalah kalimat. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo, clue-nya kalimat. Clue-nya adalah kalimat jereng. Ini rada mikir ini kalau ini sekarang kayaknya. Iya, benar. Rada mikir nih. Dan 3, 2, 1. Jawabannya apa, Kak Jawabannya Fauzan? adalah Jut Aim. Oke, jawabannya adalah Jut Aim. Aim atau dalam bahasa Prancis ya ini teman-teman. Oke, itu kan. Jadi teman-teman nih yang bisa jawab keren nih. Pengetahuannya luas nih pasti. Wah, mantap. Aku lanjut ke soal nomor 8 dan emojinya juga udah tertera di layar. Teman-teman bisa perhatikan clue-nya adalah film. Oke, clue-nya adalah film lagi ya Ini ini. adalah film ya. Clue-nya adalah film, bisa dijawab dari sekarang. Film apa ini? Deng. Ayo, apa jawabannya? 3, 2, 1. Jawabannya adalah Harry Potter. Ya, ini udah kelihatan. Ini udah pada nonton juga kan ya? Iya, udah nonton lah. Yang Potterhead kenal. pasti harus tahu. Oke, Kak Fajar bisa dilanjut soal nomor 9 nih. Ini udah Oke. soal ke-9 aja nih. Iya nih, tinggal 2 nih. Iya, bener Pak, tinggal 2. Soal nomor 9 ya, bisa kita lanjut. Bisa dilihat lagi nih di layar untuk emoji nomor 9 dengan clue-nya yaitu kata. Bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman. Clue-nya kata. Kata. Oke, ini adalah kata. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Boji. Ya, itu Korea ya, Itu Kak? bahasa Korea ya kata-kata Rama. Korea, ada boji. Biasanya nonton drakor tuh udah familiar nih sama kata itu. Benar nih. Oke, sekarang bakal aku lanjutkan di soal terakhir ya teman-teman. Ini adalah last chance buat kalian. Ya, last chance. Yes, bener. Last opportunity untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Gitu. Oke, langsung aja ini emojinya udah ada di layar. Teman-teman bisa perhatikan nih ada 4 emoji. Dan clue-nya adalah subdepartemen Safel. Oke, Ya, jadi subdepartemen Safel. ada subdepartemen lagi nih. Ini kalau yang tadi udah memperhatikan OHA nih pasti ngerti dong. Ya, apa pasti itu udah ngerti subdepartemen. nih. Jawabannya Oke, apa? bisa dimulai dari sekarang. Yuk, dimulai. Clue-nya adalah subdepartemen Subdepartemen Safel. Jeng. Jing. Clue-nya subdepartemen Safel ya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah EDS. Ya, benar banget. itu dia nomor terakhirnya. Oke, itu dia nomor terakhir. Teman-teman nih siapa yang dapat skor tertinggi Ya. nih? Nanti Siapa yang dipantengin jawabnya aja paling ya. banyak nih teman-teman juga nih. Pokoknya dipantengin aja di Instagramnya @1UNJ. Jadi jangan lupa follow IG-nya @1UNJ karena nanti bakal diumumin pemenangnya di situ. Baik teman-teman, terima kasih Kak Rahma dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menjawab game kali ini dan telah aktif berpartisipasi pada game kali ini. Iya bener banget. Tadi gamesnya udah spesial banget ya Kak Rahma, seru gitu kan ya. Pertanyaannya juga unik-unik gitu kan ya, jawabannya juga Benar. unik-unik gitu kan sama Iya. uniknya. Tadi ada yang jawab, ya walaupun mungkin tadi ada yang salah, tapi udah berpartisipasi tuh udah keren. Iya udah keren Pokoknya lah, udah rame. menyuarakan OHA ini lah ya. Ya sesuai dengan semangat OHA ini kan ya. Ya bener, walaupun
online nih, walaupun di era COVID-19 ini, pokoknya tetap semangat, tetap seru lah ya kegiatannya. Oke, with that said, sekarang kita udah ada di penghujung acara nih Kak Fajar. Kayak nggak kerasa banget Kak ya, kita nemenin dari tadi, sekarang udah mau selesai nih. Bener. Dan jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia menonton open house ini sampai selesai kayak gitu. Nah, sekali lagi kami MC mewakili segenap panitia open house mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kesalahan dalam terlaksananya open house Safel tahun 2022. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada special closing performance nih Kak. Dari siapa? Dari SDC. Saya Fajar. Saya Rahma. Sampai jumpa di Open House Safel tahun 2023. Ini dia closing performance dari SDC. Selamat menyaksikan. Dadah. Hey girl, take you home tonight. Get the me, get the me, get the me, get the take you home tonight. Get the me, get the me. Oh yeah, get the me. 네가 나타나서 내게 무관심인 척 아닌 척하는 게 좀 그래. 네 맘은 안 그래. 내게 눈빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음은 나는 그래. Oh yeah, I wanna take you to my house. It's alright, 우리 집으로 가자. It's alright, 난 아무도 모르게 10분 뒤에 저 앞에서 너를 기다리고 있을게. It's alright, 우리 집으로 가자. Bring it on. Step back, step back, step back, silly girl. You must step back. 어딜 봐. 너감이 누구라고 날 지켜. 이쯤에서 물러나고 있다는 게 좋을까? 아님 어디 한번 겨울나와 보던가. 사랑을 했었니? 삼국장난처럼 어딜 때